Bapak kami surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini kami boleh kembali datang menghadap Tuhan dengan segala kekurangan dan kelebihan kami rindu untuk semakin diperlengkapi oleh Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini, dan khususnya melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami, mengingatkan kami semua akan apa yang harus kami lakukan sebagai orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan, dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Pakailah Tuhan menurut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. 1 bulan ndak khotbah, lali carane masang mic. Tak puter-puter kok ora kepasang-pasang, jeblok walik capitane. Sehat? Puji Tuhan. Sing liburan? Ada yang baru liburan? Liburan. Kabari liburan gimana? Lah kemarin baru liburan hari raya aku belum sempet tanya, terus kegangan ora khotbah sasi kok. Makanya tak tanya sekarang, liburannya piye? Masuk di dalam bulan Mei tahun 2024, di mana sesuai tema yang sudah saya buat selama 1 tahun, bahwa bulan ini, bulan Mei ini, temanya adalah bersinergi mewujudkan kasih Allah. Bersinergi mewujudkan apa? Kasih Allah. Sinergi itu apa loh? Sinergi itu apa? Hah? Setoran? Oh, sinkronkan. Menyinkronkan. Apa mana? Boleh. Walah saya ada malah menggathukkan barang ya apa. Ono basa menggathukkan iki ajarane sapa? Secara singkat bisa dimengerti bahwa bersinergi atau sinergi itu sendiri adalah sinkron tadi, menyinkronkan. Oke. Tapi lah menggathukkan orang nek KBBI, Pak. Enggak tak tompo. Menyinkronkan, oke. Membangun kerjasama yang produktif dan juga harmonis. Membangun kerjasama yang tidak hanya produktif tapi harmonis, yang tidak hanya harmonis tetapi juga produktif. Oleh sebab itu bisa menghasilkan satu karya karena ada produktif tadi. Jadi adanya kerjasama yang dilakukan secara harmonis dan produktif, artinya terus aktif, sehingga bisa menghasilkan satu karya. Itu sinergi. Nah, kalau dipadu-padankan dengan mewujudkan kasih Allah, ya artinya kita harus membangun kerjasama yang harmonis dan produktif sehingga menghasilkan satu perwujudan tentang kasih Allah, di mana ya tentunya khususnya di Gereja Baptis Indonesia Kembang Harum. Karena ini sangat perlu, sangat penting sekali untuk kita lakukan bersama sebagai gereja yang baru saja dimandirikan. Kok baru tuh Pak? Wes suwi lho ya. Akhir tahun wingi kok. Urung ana setahun. Setahunnya besok Juli. Belum ada setahun. Sebab itu terus perlu membangun
keharmonisan, membangun kerjasama untuk dapat mewujudkan kasih antara satu dengan yang lain. Nah, sebelum kita berbicara, sebelum belajar lebih jauh tentang bagaimana cara dan sebagainya, kita perlu mengerti dulu. Pagi ini kita akan belajar lebih dulu. Jangan ngerti enggak kasih Allah itu yang seperti apa? Kasih Allah itu maksudnya apa? Apa kasih Allah? Berarti Allah mengasihi. Tidak sesimpel itu. Kita harus paham dulu supaya kita bisa melakukan. Ada banyak orang yang ora paham ning mlaku. Dadine piye? Dadine piye? Hah? Hah? Apa? Ngawur toh? Zaman cilian dulu ketika disuruh tumbas lombok, terus apa meneh mah? Tempe bosok. Kita tenanan loh, tanya ibu saya. Kalau lah apa? Ini ngambuni kan bosok. Ya, kalau belanja 1 atau 2 jenis cek gampang. Belanja sampai 4 atau 5 itu jenis bocah cilik nanti kayak catatan ya biar gitu kan. Nah, dalam apa? Tempe bosok, micin, miri, lombok, bawang, tempe bosok, lombok, micin, bawang. Tekan gone tumbas tempe bosok. Tempe bosok apa ya gitu. Ngono ketika mau berangkat ditanya, "Wes ngerti apa ora? Ngerti apa ora sing meh ditumbas?" Ngerti budal. Jebul tekan kono lali gitu. Ya kuwi akibate yen ora paham tapi mlaku. Mawut. Pasti akan ada sesuatu yang salah. Sebab itu kita perlu mengerti dulu tentang kasih Allah. Supaya Anda paham bagaimana Allah itu. Supaya Anda paham bagaimana kasih Allah yang sesungguhnya. Kita buka terlebih dahulu dalam nas firman Tuhan yang mendasari firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16. Saya akan bacakan, silakan Anda simak. Lewat Alkitab HP, lewat Alkitab LCD boleh. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata kepada kita pagi ini, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes 4 ayat 16 menegaskan sangat jelas sekali bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi Allah adalah kasih itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang kasih, maka kita tidak bisa lepas dari Allah sebagai sumber daripada kasih, dan bahkan Allah adalah kasih itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang Allah, tentunya kita tidak bisa melepaskan dari kasih. Karena Allah adalah kasih. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipisahkan antara kasih dengan Allah atau Allah dengan kasih. Tidak bisa dilepaskan. Sebab kasih itu adalah Allah sendiri dan Allah adalah sampai sini paham? Larang paham tak baleni saka awal. Ben gak kleru tumbas tempe bosok. Jadi tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan antara kasih dengan Allah itu sendiri. Cerminan kasih itu adalah Allah. Karena Allah dan kasih adalah satu kesatuan. Lalu apa yang bisa kita mengerti tentang kasih Allah? Maka itu artinya juga tidak bisa kita lepaskan dari sifat-sifat Allah sendiri. Berarti kasih Allah itu apa ya? Apapun yang terkandung di dalam sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat kasih Allah. Apa wakeh sifatnya Allah?
Ngeliat tak cowobone kabeh ya rampung sesuk isu repot itu. Tapi saya mencatat hal yang cukup penting yang perlu kita mengerti. Setidak-tidaknya ada 3 bagian yang saya catat tentang sifat Allah yang mencerminkan kasih Allah itu sendiri. Yang pertama saya mencatat bahwa Allah itu tak terbatas. Allah itu tak terbatas. Oleh sebab itu kasih Allah tentu juga tak terbatas. Orang nak batase. Artinya bahwa apapun yang menjadi situasi dan kondisi, kasih itu tidak ada batasnya. Bukan soal waktu, tetapi soal perwujudannya. Tidak ada batasan di dalam Tuhan mengasihi. Berlaku untuk siapa saja dan dalam kondisi apa saja. Sebab itu dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, kalau usah dibuka. Yohanes 3:16. Sapa hafal? Ngacung. Pak Bayu, ngacung kok ngene lho. Ini yo. Kepada Allah. Karena apa Bayu? Begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya siapa saja barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan berolehkan hidup yang kekal. Catat garis bawahi, karena begitu besar, itu saja sudah jelas. Begitu besar. Besarnya sepiro? Begitu. Begitu sepiro? Ya begitu, ora batasane. Maka diwujudkan lagi, ditegaskan dengan perwujudannya bahwa ia mengaruniakan anak yang tunggal, yang adalah ia sendiri yang menjelma menjadi manusia untuk mati bagi manusia. Siapa orang yang mengasihi manusia lain, yang bahkan rela mati? Aku rela mati, Pak. Untuk siapa? Untuk istri saya, Pak. Untuk siapa? Untuk anak saya, Pak. Untuk siapa? Untuk saudara saya, Pak. Untuk siapa? Untuk anak-anak sudah ya. Untuk teman-teman saya, Pak. Untuk Pak Subroto, mau ndak ada mati untuk Pak Subroto? Pak Tuk, mau ndak mati untuk Pak Subroto? Waduh, tak baleni. Oke, baleni. Kasih Allah itu tak terbatas untuk siapa saja dalam kondisi apa saja. Maka dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar, kalimat itu saja sudah menunjukkan bahwa itu tidak terbatas. Besarnya spiro, orang yang ukurannya. Ditambah lagi perwujudannya, kebesaran kasih Tuhan itu dengan cara apa? Ia menjelma menjadi manusia dan menebus dosa manusia siapapun itu. Nah, saya bertanya, adakah antara Anda yang mau rela mati untuk manusia yang lain? Lek Mbak Batia rela mati untuk siapa? Keluarga. Sapa wae kira-kira? Untuk orang tua mau? Rela mati? Untuk Pak Jarwo? Nah itu maksudnya. Pak Tuk rela mati untuk Pak Broto. Lah kenapa? Apa meneh karo wong sing Pak Broto sapa? Ya mbok aku salah nyebut kok. Karena Tuhan pun tidak mengenal, tidak kenalan ini untuk siapa. Aku hanya mati untuk Daniel Bayu, untuk Immanuel Eko. Enggak. Tapi untuk siapapun sampai kapanpun Yesus telah mati. Kasihnya tak terbatas. Tidak dibatasi
oleh siapapun, oleh apapun. Itu kasih Allah. Yang rela mati untuk kita semua. Maka kalau kita mau belajar tentang bagaimana kasih Allah, ya kasih Allah gak terbatas. Dalam penerapannya kalau kita mau nolong orang ya gak perlu pilih-pilih. Apa benar sampai tekok KTP mana? Dulu saya agamanya apa? Alah. Jelas tidak mencerminkan kasih Allah. Gitu? Kasih Allah tak terbatas. Yang kedua, kasih Allah itu tulus. Kasih Allah itu ikhlas. Kasih Allah itu tanpa pamrih. Kasih Allah itu tak bersyarat. Bukan dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Yang sudah menemukan silahkan dibaca dengan keras. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oleh karena Kristus telah mati apa Bapak Tiar? Ketika kita dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa? Walaupun kita masih dalam keadaan berdosa, Tuhan tidak mau tahu. Tanpa syarat aku akan mengasihi kamu kalau kamu wes ora dosa, tidak. Bahkan dalam keadaan berdosa pun Tuhan tetap mengasihi manusia. Tuhan tetap mati untuk manusia. Tuhan tidak memberi syarat untuk manusia supaya manusia itu mendapatkan kasih-Nya. Bahkan di dalam keadaan manusia yang masih berdosa sekalipun, ia tetap mati untuk manusia. Maka kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, gila hukumnya menungso, hukumnya manusia. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, gampang enggak? Gampang enggak? Lek wong iku apik karo jenengan apik karo orang itu gampang enggak? Gampang. Lek wonge mugel nih. Bah. Bah. Jane wong jenengan wong Gunung Kidul wong Kediri gitu. Bah. Apa yang pernah saya sampaikan? Dadi godhong mau nyuwek. Godhong kok dicawuk, disuwek. Dadi godhong mau nyuwek, dadi banyu mau nyawuk, mau nyiduk, dadi lemah mau nuku. Omong idek. Ya toh, ora bakalan. Ora sudi. Itu hukumnya manusia. Tetapi kita bersyukur punya Allah yang memiliki kasih yang tulus, yang tanpa pamrih. Sehingga apapun kondisi kita dikasihi Tuhan. Tuhan tahu, Allah tahu bahwa setiap manusia nantinya sampai kapanpun akan tetap jatuh dalam dosa. Tuhan tahu bahwa naturnya manusia itu akan terus berbuat dosa, Tuhan tahu. Tetapi Tuhan abaikan itu semua karena kasih-Nya tulus tanpa pamrih. Oleh sebab itu manusia itu mati ora karena apike. Bukan karena kesuciannya, mati masuk surga bukan karena kesuciannya, bukan karena dia orang baik. Karena lek dihitung orang baik, siapa yang baik di dunia ini? Ono? Ada? Yang suci tanpa dosa? Hah? Anjing dengan tangi turu mau isuk sing nglakoni dosa apa? Jajal hitung-hitung karo Tuhan. Tapi Tuhan tidak perlukan itu untuk membuat manusia selamat. Tetapi barang siapa yang apa itu tadi? Yohanes 3:16. Barang siapa yang apa? Percaya apa? Kepadanya nyai sapa? Tuhan Yesus.
bukan karena perbuatan baik. Kasih Tuhan itu tidak mengenal latar belakang. Kita semua hari ini hadir di tempat ini, ambekan apa mboten? Ambekan apa mboten? Aja lali loh. Aja lali ambekan loh ya. Repot kalau lali carane ambekan. Bernafas toh? Ada yang tadi mau masuk ke sini ditarik bayar, ambekannya gereja iki bayar. Per jame 1.000 ono? Ada? Karena ada memasuki wilayah Gereja Baptis Indonesia Kembang Harum, masuk ke sini ambekan bayar per menit 50.000. Lek ora gelem bayar, ora entuk ambekan, oleh mlebu gereja tapi ora oleh ambekan. Ngempet ini ya sepanjang ibadah. Gratis toh? Gratis toh? Padahal Anda dan saya orang berdosa atau bukan? Orang berdosa atau bukan? Gratis, Pak. Kalau sehari ini tidak datang ke gereja juga ambekan, gratis juga. Kalau sama orang yang sudah sebulan, setahun, 10 tahun tidak ke gereja, ya ambekan, ya gratis juga. Bahkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang kenal tapi tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, mereka juga ambekan, ya gratis juga. Jasa ikhlas Pak Tuhan. Tak kayak ambekan, ning kudu manut aku enggak. Ada banyak orang di luar sana yang tidak percaya Yesus, yang bukan Kristen secara agamanya, keimanannya tidak percaya Yesus, anaknya sukses, hartanya melimpah, yo akeh. Bukti bahwa kasih Tuhan itu tanpa syarat, untuk siapa saja. Lalu yang ketiga, saya mencatat bahwa kasih Tuhan itu sebagaimana sifatnya Tuhan, yaitu kekal. Tuhan iku lek kekal toh? Masa iya Tuhan mati kayak jarine wong kae? Tuhan wong Kristen mati. Lah aku kan jarimu. Neng jariku, apa yang ku imani, apa yang ku yakini, Allahku itu kekal. Ia mati dan bangkit kembali, kemudian naik ke surga. Itu Allah yang kita percayai, itu Allah yang kita yakini dalam diri Kristus. Karena Allah itu kekal, maka kasihnya juga. Bukan dalam kitab Yeremia pasal 31. Yeremia pasal 31. Firman Tuhan berkata, Yeremia 31 ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Allah berfirman, berbicara, berkata kepada Yeremia, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Kasihnya Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Maka firman Tuhan dalam ayat yang lain mengatakan, ketika iman, pengharapan, dan kasih ada dalam dunia saat ini, semuanya akan tertinggal iman, pengharapan, dan kasih. Tapi dari semuanya itu yang paling bertahan adalah iman akan hilang, pengharapan akan lenyap, tetapi kasih akan tinggal tetap. Lupa masuk iman hilang, masuk wis gak ada pengharapan Pak. Nah ini di PA kalau tidak salah, di PA apa jam doa ya, pernah kita bahas. Mengapa iman akan hilang? Mengapa pengharapan akan lenyap? Sing kulino ikut PA, ikut jam doa. Kalau saya jawab, kenapa? Kenapa nanti yang kekal adalah kasih? Sampai kapanpun kasih Allah tetap ada. Kenapa? Hah? Karena kita
Hah, hidupnya tidak punya kasih? Loh, iya. Kenapa kasih itu tetap kok malah? Kenapa kasih itu kekal? Imane nanti akan hilang, pengharapan sudah lenyap, tetapi kasih tinggal tetap. Kenapa? Ini bukti bahwa kasih itu kekal. Kenapa? Jenengan beriman enggak kepada Tuhan Yesus? Beriman enggak? Percaya enggak? Yakin boten? Imane hilang enggak nanti? Hilang boten? Lek gak hilang berarti firman Tuhan ora nyata. Imanmu akan hilang. Punya pengharapan enggak kepada Tuhan? Setiap hari berdoa berharap pada Tuhan enggak? Ya. Sampai nanti dipanggil Tuhan ya. Bar kuwi hilang pengharapanmu. Kenapa hilang? Kalau Anda sudah pergi bersama Tuhan, bertemu Tuhan di surga, apa sing mbok imani wis ketemu Tuhan nih? Anda berharap karena masih hidup di dunia, kalau sudah bertemu Tuhan, apa sih mbok arepne wis ketemu sing mbok arepne? Maka iman pengharapan hilang kata firman Tuhan. Yang tinggal tetap kasih, karena di surga nanti kita hidup dengan penuh kasih bersama Allah. Itu sebabnya kasih Allah itu kekal. Tidak terbatas waktu. Beda karo kasih menungso, ana batasane. Ana batasane. Setidak-tidaknya ketika manusia itu mati ya kasihnya ya hilang. Digawa mati. Neng kasihnya kepada Allah akan tetap. Kasih Allah apalagi selama-lamanya. Tapi kalau kita berbicara tentang kasih Allah itu kekal. Nah, karena kasih Allah itu kekal, maka selama kita hidup di dunia, kasih itulah yang memberikan pengharapan kepada kita. Kasih itu pula lah yang membawa iman, keyakinan di dalam hidup kita. Setidak-tidaknya selama masih ada kasih Allah ya, selama masih ada kasih Allah dalam hidup kita, ora perlu khawatir. Ora perlu khawatir. Apapun yang menjadi masalah dan kesulitan, orang perlu khawatir. Karena apa? Selama masih ada kasih, apa yang paling kau khawatirkan dalam hidup? Apa yang panjenengan khawatirkan dalam hidup? Masalah apa? Kebutuhan? Besok bisa makan atau tidak? Selama masih ada kasih Allah, ora perlu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Ora melu nandur loh. Iya toh? Ora melu nandur. Lah jenengan kerja rekoso mosok ora dipelihara Tuhan? Kan tidak mungkin. Karena kasih Tuhan kekal selama masih ada kasih Allah. Tidak ada perlu khawatir. Segala masalah, segala persoalan selama masih ada kasih Allah, maka akan selalu ada jalan keluar di dalam berbagai macam kesulitan dan persoalan kehidupan. Nah, bersyukurlah bahwa kasih Allah itu kekal sampai selama-lamanya. Jadi, pagi ini kita belajar tentang kasih Allah, di mana kasih Allah itu mencerminkan sifat Allah itu sendiri, karena Allah adalah kasih. Dan sebagian kecil yang saya catat, sebagian kecil karena masih ada banyak sifat-sifat Allah dan kasihnya, bahwa kasih Allah itu tidak terbatas, totalitas, bahkan rela mati untuk Anda dan saya sing ora kenal duduk dulure Gusti Yesus. Jangankan dulur, melu nyumbang pas lahiran saja tidak. Pemeneh dulur kan gitu. Tapi Tuhan karena kasihnya tidak terbatas, maka Tuhan rela mati bagi Anda dan saya. Kasih Tuhan itu tulus tanpa pamrih. Tidak pernah memberi syarat kepada siapa saja, kita dikasihi Tuhan. Bahkan dalam kondisi keadaan kita berdosa sekalipun. Berarti enak dosa ya Pak? Ya ngomong dhewe karo Tuhan.
kita tetap dikasihi Tuhan. Kasih Allah itu kekal sampai selama-lamanya. Maka selama masih ada kasih Allah, ora perlu Tuhan memberkati kita semuanya, kiranya menjadi berkat dan menguatkan iman Anda dan juga saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, kembali mengingatkan kami semua untuk dapat melihat betapa kasih-Nya Tuhan di dalam kehidupan kami. Hidup kami yang masih penuh dengan dosa dan juga jauh dari kebenaran ini, Tuhan pun mengasihi kami. Sebab itu kami mohon kuasa dan juga perkenanan yang daripada Tuhan untuk menghidupkan kami di dalam kasih Tuhan, sehingga dengan kasih itu pula dapat menjadikan kami menjadi pribadi yang semakin hidup di dalam kasih, juga hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan melengkapi ketidaksempurnaan hamba-Mu ini di dalam hati, pikiran, dan hidup jemaat-Mu sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.